Wajar teman. Ya ya, ya, maaf maaf maaf. Maaf Pak Jalu, maaf Pak Jalu, maaf, mohon maaf. Aduh, bos. Bos, ternyata ini bos tahu bulat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hadi di Lorong Misteri. Baik para pemirsa, di malam hari ini saya sendiri tanpa Bang Heri ya. Jadi di malam hari ini saya sekarang berada di sebuah pemakaman. Di suatu pemakaman. Pemakaman ini sangat terkenal angker semenjak tragedi di tahun 2023 teman-teman. Jadi teman-teman, saya kisahkan sebentar. Jadi pemakaman ini menjadi angker dan geger setelah tahun 2023 kemarin yang terjadi di salah satu tempat ya, di daerah teman-teman ya. Nanti saya sensor aja tempatnya. Jadi pada saat itu yang menjadi korban adalah seorang pemuda penjual tahu bulat yang tertabrak oleh kontainer ya, mobil kontainer yang sangat besar sekali sehingga menghancurkan kakinya, tersisa dengan badan dan kepalanya saja teman-teman, sehingga meninggal dunia yang dikuburkan di tepat di belakang saya ya teman-teman ya. Jadi saya tidak mau tunjukkan kuburannya yang mana, tapi yang jelas teman-teman, setelah dia menjadi korban dari tabrakan dilindes lah ya, dilindes truk, jadi medet, kakinya hancur, dia menjadi menjadi hantu teman-teman. Hantunya ini tanpa kaki teman-teman, jadi kepala dan badannya saja yang jalan, kakinya tidak ada teman-teman. Jadi ini emang warga sekitar sini memang udah sering sekali melihat sosok hantu ini, apalagi di maghrib katanya teman-teman. Tapi tadi saya tidak sempat ya, maghrib tidak sempat saya melakukan survei. Jadi akhirnya ya malam-malam sendiri. Bang Heri kondisi masih di kantor ya teman-teman ya, masih kantor. Dan ini ya memang Bang Heri lembur ya teman-teman ya. Jadi saya sendiri yang explore, yang adu nyali. Jadi tidak ada yang namanya memantau. Semoga saya aman-aman aja ya teman-teman ya. Saya bisa pulang dengan selamat juga. Oke teman-teman, kita langsung aja adu nyali di sini. Teman-teman, assalamualaikum. Terdengar seperti ada yang gerak-gerak ya teman-teman ya. Saya berdiri tepat di atas, di dekat pohon. Ini terlihat ya, pohon ini terlihat jelas ya teman-teman ya.
Jadi teman-teman, kronologisnya seperti ini. Jadi di tahun 2023 itu ada sebuah kecelakaan di daerah Cipondoh ya teman-teman ya. Kecelakaan beruntun yang menjadi korban salah satunya adalah tukang tahu bulat itu. Tukang tahu bulat itu sedang jualan, bukan jualan sih, sedang jalan mendorong gerobaknya ya. Mendorong gerobaknya. Ini bukan tukang tahu bulat yang ini ya, yang dibawa pakai mobil bak, apa namanya, mobil losbak ya, atau mobil VR ya, mobil VR. Jadi dia itu dorong gitu, tiba-tiba kecelakaan ya, ditabrak dari belakang. Jadi si mobil kontainer itu nabrak mobil dulu pertama, dan mobil terus selanjutnya menabrak dan menabrak si tukang tahu bulat itu yang sedang berjalan di pinggir jalan. Jebret, terlindaslah sama si kontainer itu. Kakinya setengah badan hancur berlumut, ada suara. Hancur badannya, hancur kakinya, sisa badannya dan kepalanya geletak. Ususnya kelihatan ya. Amit-amit jadi hancur lah, remuk, hancur ya. Jadinya ususnya keluar, kelihatan gitu. Ditutupin sama warga, sama orang-orang situ, ditutupin koran. Ya Allah, ya Rabb, ngeri saya mah ngelihatnya juga. Kayaknya muntah saya. Astagfirullahaladzim. Kasihan saya. Jujur ya, saya mah kasihan sama korban-korban yang tertabrak gitu, teman-teman. Ya semoga kita dijauhkan lah dari bencana atau celaka ya teman-teman ya. Allahumma ba'id, jauh-jauhkan ya teman-teman ya. Jauh-jauhkan dari perkara hal itu gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya lupa ya teman-teman, naruh sepatu di mobil. Jadi saya pakai sendal tadi. Sepatu saya ketinggalan di rumah. Padahal saya tadi udah nyimpen, naruh sepatu saya di rak sepatu, dikeluarin dari rak sepatu, udah saya taruh di luar. Malah ketinggalan. Jadi akhirnya saya malah pakai sendal, teman-teman. Apa-apa ya, teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa memaafkan apa yang saya lakukan. Enggak, lebay banget. Padahal cuma pakai sendal dong. Ya Allah, ya Rabbi. Suara. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, saya mendengar, tolong carikan kakiku, kumpulkan daging-dagingku, dan kuburkan bersama jasadku, katanya. Kedengaran sih kayak gitu. Masukkan ke kuburanku. Tadi kedengaran kayak gitu kayaknya. Astagfirullahaladzim. Hei, kamu kenapa menjadi hantu? Hah? Kamu menggeger-gegerkan warga sekitar di sini sampai ketakutan warga di sini. Kenapa? Tidak ada yang menolongku. Astagfirullah, tidak ada yang menolongnya. Mohon maaf ya. Emang hidup kamu sebatang kara, tidak punya orang tua, tidak punya saudara? Astagfirullahaladzim, aku punya anak tapi anakku tidak peduli, katanya. Oke. Jadi teman-teman, dia berinteraksi dengan saya, dia bisa berkomunikasi dengan saya. Seru nih kalau kayak gini. Oke. Kamu sudah tua ya, sepertinya sudah tua ya teman-teman ya. Anak-anaknya nggak peduli, jadi si tukang tahu bulat ini memang sudah tua lah ya, mungkin anak-anak sudah kerja dan tapi tidak dipedulikan. Emang kamu tidak punya istri? Istriku kawin lagi. Astagfirullahaladzim, istrinya kawin lagi. Kasihan sekali nasib kamu. Bisa perkenalkan diri, siapa nama kamu? Jaluk.
Namanya Jalu. Jalu. Jalu, teman-teman. Namanya Jalu, teman-teman. Hantu Jalu. Oke. Oke. Di dekatnya. Di mana? Oh, di dekat. Teman-teman, melihat tidak? Melihat tidak? Ini saya tidak melihat apa-apa nih ya. Saya tidak melihat apa-apa. Tapi teman-teman barangkali melihat sosok ini. Jujur saya tidak melihat apa-apa. Astagfirullahaladzim. Emang anak-anak kamu, ntar lo, kamu punya anak berapa emang? 6 anaknya, doyan kawin juga ternyata. Sama istri yang ditinggalin kawin itu. Waduh, istrinya minta kawin lagi. Astagfirullahaladzim. Anaknya 6. Semuanya sudah kerja? Belum. Tapi anaknya tidak peduli dengan orang tuanya. Orang tuanya yang kamu, mohon maaf nih, itu Aku menjadi pengamen. anaknya menjadi pengamen. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ini harus diperhatikan teman-teman ya. Memang harus benar-benar sadar diri lah, menjadi manusia. Kalau seandainya ya, kalau seandainya ya teman-teman ya, apaan tuh, suara apa tuh? Kayak ada bambu yang bergerak tapi nggak ada yang bergerak. Kayak ada bambu yang bergerak tapi tidak ada bergerak. Tiba-tiba dari atas bambu jatuh. Astagfirullahaladzim. Bambu ini jatuh teman-teman. Teman-teman, dia seperti minta tolong. Tolong kenapa? Katanya carikan kaki-kakinya dan daging-dagingnya. Di kaki, jari kaki ada cincin. Di jari kakinya ada cincin. Di jari kaki cincin emas. Oh teman-teman, ini akibat, ini alasannya dia menjadi hantu dan dia mencari kakinya. Itu adalah ada emasnya. Jadi sepertinya teman-teman, ini kakinya hancur dan emasnya sepertinya hancur juga, atau diambil sama orang yang tidak bertanggung jawab pada saat membersihkan badan dan atau kakinya yang hancur itu. Ya, inilah alasannya kenapa dia mencari kakinya yang hancur. Kayaknya sih kakinya udah dimasukin ke kuburan deh. Gak mungkin dong. Tapi kalau misalnya hancur lebur ya mau gimana dimasukin. Udah rata sama aspal. Jadi gak bisa. Kalau untuk emasnya udahlah ikhlasin aja. Itu kan emas itu kan hal duniawi. Kamu itu udah di dunia yang berbeda. Di alam kubur masih aja nginget alam dunia. Udah urusin aja tuh alam kubur. Amal ibadah kamu. Gak usah ngomongin emas-emas. Itu mah hal duniawi. Ya. Jalu. Dengar gak Jalu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Teman-teman. Ini si hantu Jalu nih. Astagfirullahaladzim. Oh iya, gak ada kakinya.
Gak ada kakinya. Astagfirullahaladzim. Dia ngesot. Hah? Aku marah padamu. Ngapain lu marah sama gua? Nanti kejar kamu pada sekolah. Kejar kalau bisa. Gak punya kaki juga. Sakit hati lu gua omongin begitu. Udah sono, pergi. Masih mikirin duniawi aja, cari emas. Udah biarin lah, ikhlasin aja. Emasnya berapa gram memang? Emas bukan sembarang emas. Itu emas bisa menjadi kaya. Ngakak saya sama kamu. Emas itu bukan sembarang emas katanya. Emas itu menjadi kaya. Bisa menjadi kaya. Aku bosnya. Hah? Maaf, saya kurang sopan. Oh, Bapak bosnya ternyata. Oh, wajar teman-teman. Ya, maaf Pak Jalu, mohon maaf, aduh, bos ternyata ini bos tahu bulat teman-teman. Maaf Pak Jalu, anaknya 6 tapi jadi pengamen. Ngarang lo jadi bos tahu bulat, anak lo pengamen semua 6. Jangan bohong kamu. Hah? Apa? Ini teman-teman, ini setan. Bukan sembarang setan. Ini setan, ini emang setan tukang ngarang ini. Ngaku-ngaku bos tahu bulat. Buktikan, mana kamu itu tukang bos tahu bulat? Ngakunya itu ada cincin di jari kakinya. Saya baru tahu, teman-teman. Pergi dia, ngilang. Mana lu? Emang setan apa itu? Ngarang emang dia. Wah, ngaku bos tahu bulat. Sempet ini juga saya jiper juga. Wih, gak enak juga nih. Bos tahu bulat nih yang saya hadepin, setan bos tahu bulat. Taunya emang setan ngarang, emang setan. Oke, para pemirsa, tadi kita sudah saksikan dan teman-teman sudah saksikan juga pada saat saya adu nyali. Dan itulah ya jawaban-jawaban yang mungkin teman-teman pertanyakan. Kenapa si sosok ini tertabrak dan backgroundnya apa? Kenapa alasannya? Itu sudah terjawab semua di pada saat saya adu nyali ya. Tadi kita kesimpulannya adalah tadi bahwa si sosok hantu ini adalah namanya Jalu ya. Jalu yang seorang bapak-bapak mempunyai anak 6 tapi tidak dipedulikan, dan istrinya sudah menikah lagi, sudah kawin lagi, punya suami baru ya. Kasihan sekali ini hantu Jalu di sini ya. Tapi nasibnya sangat tragis ya, ditabrak sama ditabrak sama kontainer sehingga terlindas kakinya, yang alhasil dia meninggal dunia dengan keadaan hancur ya badannya, kakinya ya. Tersisa badan dan tangannya, badan dan kepalanya, tangannya juga masih sih. Ya begitulah teman-teman ya, kasihan ya. Tapi dia tadi sempat ngaku-ngaku ya teman-teman, jadi bos tahu bulat ya. Tapi sadar dirilah kamu jadi hantu, malu-maluin aja. Astagfirullahaladzim. Mungkin itulah kamu ditinggalin sama istri kamu. Kamu tukang ngarang.